Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Kadek Rawana. Di video kali ini saya akan memperbaiki sebuah mesin cuci Polytron yang top loading yang 8 kilo dengan kerusakan tidak mau muter sama sekali, spin dan untuk mencuci juga nggak bisa. Jadi ini wiring diagramnya. Kita coba tes dulu sebelum kita bongkar dan kita analisa. Kita bareng-bareng belajar ya. Nah, di sini dia udah ada lampunya. Bagus ya. Ketika nyuci malam-malam itu nggak perlu pakai senter. Udah ada lampu LED-nya. Dan tutupnya juga bagus, nggak langsung jeglek. Nah, di sini saya akan coba pakai mode peras atau mengeringkan. Kita start. Ini untuk menguji bagian motor dan bagian modulnya. Wah, ini kayaknya keluar air ini. Oke, nggak apa-apa. Kita coba bongkar dan lepas bagian belakangnya. Nah, di sini bagian modul juga saya lepas. Di bagian depannya ada 2 skrup atau baut. Dan ini kita bongkar lagi. Kenapa saya bongkar di bagian ini? Kita uji dulu output bagian ke motornya. Ini ada wiring diagramnya, kabel putih dan hijau. Putih dan hijau. Kalau biru itu untuk netral. Jadi kita fokus di 2 kabel aja, putih dan hijau. Nah, kebetulan ada noise, hujan deras. Nah, ini bagian kabel, bukan kabel, ini timing belnya itu sudah saya lepas dulu agar kita lihat apakah motornya mau berputar lambat atau mati total. Nah, ini dia output bagian motornya, putih dan hijau. Jadi nanti saya akan jumper pakai langsung listrik 220 volt tanpa motor. Bukan tanpa motor, tanpa modul, sorry. Kebetulan yang ini netralnya kan udah terhubung, karena kabel motor itu ada 3, ada netral, ada kapasitor, dan yang lagi satu biasanya fase. Nah, dan ini untuk drainnya kalau nggak salah. Kita fokus di bagian ini aja dulu. Saya akan tambahkan kabel lagi satu agar bisa kita menjumpernya. Jadi saya pakai di soket ini yang warna coklat, karena itu positifnya, ini coklat dan biru. Kita ukur dulu ya tegangan inputnya, itu harus ada 230 volt, 220, itu tergantung listrik di rumah kalian. Ini hati-hati jangan dipegang, nih bahaya banget. Saya bongkar modul, saya biasanya curiga ada tikus masuk, kabel putus. Itu banyak banget kemungkinan. Kita step by step aja. Saya akan coba langsung jumper ke kabel bagian positifnya atau bagian fase dari listrik 220 volt. Bagian kabel hijau. Nah, ada lonjakan listrik tapi motor tidak dengung dan tidak mau berputar. Ini kemungkinan short atau bagian lilitan yang rusak. Oke, baik. Kita anggap dulu bagian modulnya bagus. Berarti kabel ke bawah, ke bagian motor atau dinamonya itu bagus. Ada petir ya. Oke, baik, kita akan coba pakai metode beban dengan lampu 220 volt AC. Karena di bagian ini sudah nggak bisa dipakai, motornya kita anggap mati dulu. Nanti kita akan step lagi ke kapasitor, ke bagian kabel lainnya. Nah, di sini saya coba dulu tes. Kita pakai mode spin. Ini lampunya kalau mau nyala biasanya dia itu berkedip-kedip dulu baru
dia akan terang terus. Biasanya itu putar pelan dulu, setelah itu kencang dan maksimal, maka lampu itu akan max nyala terang. Saya akan coba ukur dulu. Di sini kalau nggak salah ini soket saya kurang bagus ini, bagian netralnya. Mungkin nanti saya akan tambah di bawah aja beban lampu ini. Kita sambung bagian soket ini ke PCB-nya. Kita kembalikan seperti semula. Dan nanti kita potong bagian output ke motor atau dinamonya. Nanti kita sambung lampunya. Ingat ya, pakai lampu 220 volt AC agar nanti tidak ngesot ya. Oke, saya sambung di bawah aja. Di sini nggak ada respon karena mungkin soket saya kurang bagus. Nah, di sini saya ganti motornya pakai beban lampu. Jadi dia aman. Ini beban ke motor atau dinamo dan ini beban dari modul di atas dan masih bagus. Berarti modul aman, kerjanya masih bagus. Dan kita coba juga ukur bagian kapasitor. Kapasitornya apakah rusak atau tidak? Kita wajib mengetesnya. Nah, di sini tempatnya. Ini kita ukur dulu. Ini 10 UF atau 10 mikro. Sebelum kita mengganti motornya dan dinamonya, itu kita wajib mengukur ini agar nanti nggak dua kali kerja. Ini saya pakai mode UF, harus ada 10 mikro. Oke, ini 10 mikro, kalian bisa lihat. Bagus, berarti kapasitor nggak ada problem. Yang bermasalah itu bagian motor atau dinamo. Ada yang bilang motor dan dinamo. Sebenarnya kalau di mesin cuci itu namanya motor, kalau dinamo itu beda lagi. Ada yang membutuhkan listrik dan ada yang menghasilkan listrik. Nah, jadi seperti itu. Ini bagian motornya kita sudah ganti dan benar saja rusak bagian motor. Ya, tadi itu step untuk memastikan aja bahwa ini yang benar-benar rusak, nggak ada rangkaian lain. Oke, sudah saya ganti dan bagian motornya udah saya pasang dan bagian kipasnya atau untuk mendinginannya itu saya pasang kembali di aslinya. Saya nggak videoin biar cepet aja. Nah, ini udah aman, udah bisa berputar. Kalian tinggal beli aja berdasarkan tipe dari mesin cuci ini. Biasanya sampai 135 watt satu motor ini. Dia bisa dipakai spin dan pakai untuk mencuci. Jadi dia satu dinamo, nggak kayak mesin cuci manual ada dua motor, ada untuk spinnya dan ada untuk mencucinya. Nah, jadi seperti ini. Sekian dari Biar Teknik. Jangan lupa like, comment, share di media sosial kalian dan jangan lupa subscribe channel YouTube Biar Teknik. Thank you. Kalian bisa terapkan di semua mesin cuci top loading seperti ini. Thank you.